Ya, kalian lihat ya di M15-nya juga dia udah ada engulfing ya. Ini gua melihatnya ini sebagai liquidity grade. Cuma kalau dia H1, dia closing kayak gini kemungkinan besar akan ada retest sekali lagi. Ini kemungkinan besar umpamanya nanti kan closing di jam 9 nih. Kemungkinan besar ini setelah dia liquidity grade dan H1 next di closing H4 kemungkinan besar dia bearish. Hmm. Cuma lumayan ya panjang itu nih range-nya. Di sini ini range-nya aja udah berapa nih? 400 pips. Bitcoin juga lagi nggak oke untuk ditransaksiin. Udah ini ya, A1 udah close, dia langsung diunang. Wow, langsung diunang dia. Harusnya ya dia dari ke sebelum diunang dulu nih. Jadi soalnya ini ada area konsol kecil di sini. Valid sih. Kalau ada mau ditanyakan silakan ya. Ini kalau dilihat dari daily candle-nya ya, tidak apa namanya mesti harus banyak waiting. Cuma ini supply key level. Ya, ya, belum jelas. Belum jelas dia sih. Ini untuk hari ini agak kacau. Ini kemarin doa yang bagus. Ya, kalau dirimu lihat ya, kemarin atau apa ini ya? Monday, ya hari Senin. Hari Senin, Selasa dia sideways sama hari ini. Jadi gua melihatnya ini kan banyak gap ya di bawah sini ya. Nah, ini sekarang dia lagi bikin liquidity grade dulu. Bikin candle-candle jahat dulu sebelum dia mau lanjut ke bawah.
Ini kalau dilihat dari H4-nya juga sebenarnya ini agak membingungkan ya. Ini H4 candle merahnya ini udah di break lagi ininya, resistnya. Cuma ya belum ada closing candle tapi. Jadi kita masih harus nunggu lagi. Jadi ini secara higher time frame juga, apalagi kalau dilihat dari daily candle. Ini candle kemarin dia begini, closing yang nggak oke gitu untuk cari buy atau cari sell gitu. So kita akan nunggu ya zona konsol yang zona konsol hari ini. Ini areanya sekarang ya guys ya. Ini yap. Ini kalau ada candle tajam and break di sini ini continuation. Ya ini di H4 closing ini baru nanti ada konfirmasi bagus menurut nanti di jam 9. Oh ya, Senin nggak pantau ya. Gue juga kan hampir seminggu lah. Kemarin kan gue ke Bandung ya, 5 hari. Jadi santai-santai. Market juga lagi kacau loh 2 minggu belakang ini. Cuma hari Senin doang loh yang kemarin bagus. Habis itu, aduh, ngeri banget. Gue yang udah biasa trading goal, agak-agak sedep-sedep pedas gitu. Belum ada ya, gila. Ini kalian lihat deh, ini weekly-nya aja begini. Ini pun dia naik kemarin kan hari Senin itu doang, udah selesai. Habis itu ngaco lagi. Nunggu sentimen baru. Kalau perusahaan ini, ya lebih baik nggak ada trade daripada kena loss. Ini so far sih awal awal bulan lumayan tough loh. Ini Bitcoin juga lagi tough. Kalau kalian lihat di daily-nya sih, ini ngeri banget loh. Kalau lihat deh ini daily candle Bitcoin ngaco banget. Kalau buat scalping sih oke-oke aja sih sebenarnya. Ini kalian lihat ya di M30 ini kalau M30-nya dia close, ini kita cas di sini. Ini kemungkinan besar dia akan ke bawah. Retest lagi. Bahkan even ini bikin low-low lagi.
Sepi kali. Apanya yang sepi, bro? Kalau peluangnya nggak ada pasti sepi sih. Apa yang mau diramein kalau lagi sepi? Karena kan market lagi ini kan. So far gimana Bro Wira? And dia beri guys. Mungkin kita akan nunggu M15. Oke oke, mendingan kayak gitu bro. Bro Felix, sepi kapten. Sepi apanya nih? Kalau yang grupnya sepi, yang aktif ya, gua juga nggak tahu gitu. Jadi ya, kalau nggak ada ya mau dibilang apa lagi? Garasian Agol, ya ya, lo lihat ya ini grup khusus Topi Gold sama Bitcoin sepi banget. Jadi ya memang kenyataannya begitu. Karena terutama gol ini ya banyak yang ditampar. Nah, jadi ya ada lari ke currency. Kapten satu lari ke currency.
terutama 2 minggu belakang lah. Kalau kalian lihat 2 minggu belakang lumayan tough market gold. Karena nunggu sentimen baru guys. Sebelum dia bergerak panjang lagi ya otomatis kan dia harus ada akumulasi atau distribusi dulu. Ini kalau dilihat sih dia akan continuation naik ya. Kembali ke 24.200 maybe ya. Ini kalau dilihat soalnya di bawah sini ini secara daily candle-nya udah ada breaking candle ya. Ini zona konsolnya ini udah di break paling lagi coba retest dulu mungkin gitu ke bawah ke sini baru continuation ya. Ini kalau dilihat dari H1-nya dia udah ada engulfing candle cuma belum ada closing ya. Makanya pentingnya kita nunggu closing. Halo Bro Darwin, apa kabar Bro? Baru baru aktif lagi ya beberapa hari belakang. Kemana aja Bro? Semuanya aman-aman aja. Uh, Lagi sibuk di toko kapten. Oke. Trey masih survive so far. Yos, mantap. Udah survive aja. Itu udah puji Tuhan banget loh guys. Selagi masih bisa trading ya, walaupun memang naik turun, disyukurin dulu itu. Izin live dulu kapten. Oke Bro Iran, thank you udah mampir. M15-nya udah close ya guys ya, tapi belum terlalu kuat ya. Ini masih masih ngeri ditarik ke atas lagi sekali lagi sebelum dia junam. Ini yang gua antisipasi sih. Jadi mendingan nggak usah buru-buru guys. Kapten please view untuk UC ya. Oke siap. Udah udah sell atau memang sorry udah buy? Iya, itu lagi retest ya atau memang dia kembali bearish ya. Jadi tadi siang sih gue udah agak lirik ya, tapi ya kita akan lihat. Ya, itu ngikutin kapten satu pasti ya. Ya, ya.
understandable. Sebentar ya, ini kita lagi. Oke, sementara untuk goal kita tetap menunggu dia closing candle di M30. Ya, kita nggak usah hati dulu mau dia turun panjang kayak apa juga, kita tetap nggak usah pantau dulu ya. Oke, ini secara full ya, tapi ya namanya ini sisi ya beda view ya, gua sama Kapten satu ya. Ini hanya view secara price action ya. Penurunan semalam dapat nggak Kapten? Enggak, gua badminton soalnya. Selasa jadwal gua badminton, jadi ya paling kemarin gua lihat doang pas istirahat masih belum terlalu turun panjang gitu. Cek-cek lagi mau pulang, jurnal panjang ternyata. So, ya, let it go. Ini ya sisnya untuk USD CHF ya atau UC ya. Dirimu lihat ya, secara higher time frame dan weekly punya, ini weekly ya. Ini weekly memang dia lagi bearish-bearishnya. Dalam artian ini USD memang belakangan lagi melemah sekali ya. Lagi melemah sekali. Nah, gua melihat kemarin kenapa si Kapten satu dia ngambil buy. Dan itu juga udah bener banget sih cari buy-nya. Di sini kan dia udah lumayan testingnya kan ada berapa kali dan ini udah ada liquidity grab gitu di sini. Dan ketika liquidity grab ini di retest lagi, retestnya gue melihatnya di sini. And then dia baru bikin second konfirmasi. Nah, ketika bikin dia second konfirmasi ini, disitulah Kapten satu dia ambil buy ya. Itu udah oke banget sih. Cuma menurut gua kemarin ya, ini menurut gua ya, gua bisa salah atau bisa-bisa nanti dia lanjut naik. Harusnya kemarin TP dulu di sini. Karena kenapa? Secara higher time frame dia masih sangat bearish. Dia masih sangat bearish. Karena memang untuk dia nge-push ke atas, kemarin kita udah ada konfirmasi itu sangat bagus banget. Entry-nya bagus banget kemarin itu. Cuma permasalahannya karena dia bearish ya secara high time frame harusnya udah diamankan di 100 paling tidak 120 pip gitu. Nah, sekarang kan dia lagi retest nih. Dia lagi retest. Nah, dia udah turun ke sini ya. Bisa-bisa dia hanya retest sini elemen tuh atau bahkan dia melanjutkan ke bawah gitu. Tapi kalau dilihat dari price actionnya sekarang, kemungkinan besarnya itu dia akan retest lagi di zona demand ini, gitu. Kemungkinan besar ya. Ini kita lihat ya. Ini daily candle ya. Lo lihat ya, daily candle kemarin dia bearish dan hari ini dia masih belum closing candle dan kemungkinan dia lanjut karena ini dia belum break ya previous support daily-nya ini. Nah, ini kalau ini dia break ya kemungkinan besar retest di sini di bawah gitu. Nah, ini kita lihat dari H4-nya. Nah, lo lihat di H4 ya. Ini H4 barusan dia udah sangat bearish. Ini menurut gua sih kemungkinan besar ya bakal continuation bearish ya sampai di zona dimensi ini. Itu ya. Tapi ya eh, ini juga ada demand ya. Bisa aja dia mantul, tapi menurut gua dia udah mantul ya. Lo lihat ya, dia udah mantul tadi ketika dia udah nyampe di demand ini gitu. Si sekarang setelah dia udah retest dah, saatnya dia continuation dia bearish, kemungkinan kayak gini gitu. Mungkin dia udah mulai slow di sini kayak gini. Nah, kalaupun dia mantul ya, mungkin nanti setelah nyampe di demand di bawah sini baru gitu. Ya, itu sih menurut gua ya, sisi ini agak tough untuk cari buy saat ini ya. Tetapi ya currency ini kan stop lossnya lumayan masih inilah. Nggak sesadis ini bisa beberapa hari. Ini sampai di sini doang. Stop lossnya pasti harusnya di sini ya paling maksimal 67. Ya itu ya sis ya si Purba. Pandangan gua seperti itu. Jadi saat ini memang dia lo lihat ya candlenya nggak ada selama berapa hari hampir seminggu ya nggak ada bullishnya. Jadi ini menurut gua ini kan clean candle sisi kirinya secara daily.
Jadi ya kemungkinan besar mungkin besok akan retest ke bawah sini gitu. Ternyata gol gagal ya guys ya. Jadi dia bikin kita mau nggak mau harus waiting lagi di H4 closing. Oh, kalau nggak salah tadi Kapten satu udah nambah ya kalau nggak salah ya di sini ya. Lumayan dia berat. Maksudnya beratnya itu lotnya lumayan banyak di satu per ini UC ini. Ini udah di hold berapa lama nih? Hampir 2 minggu nih. Memang sih agak apa namanya ya. eh, Kita udah misalnya apalagi currency kan cuan 100 pip aja udah sangat-sangat bagus. Udah cuan sekitar 140 dia turun lagi kayak gini lumayan. Ini mental testing ini namanya. Mental mental testing. Jadi lo diuji dengan lo kena drone down lagi gitu. Tapi ya untuk saat ini dia nggak ada alasan untuk dia eh, Jun apa namanya bullish lagi malam hari ini. Menurut gua baru ada alasan untuk dia naik ya setelah dia kena demand di bawah sini. Karena kalau kalian lihat dia kan ujung terus berarti ini kan area penting ya. Karena sekali ini dia break yang bawah ini kemungkinan besar dia bikin lower low-nya. Ini all time ya belum ya ini. Mungkin kalau dilihat juga secara weekly ya ini juga oke. Kita lihat weekly-nya ya. Nah, secara weekly dia di demand. Jadi ini kalau mantul juga lumayan kencang. Tapi permasalahannya kan belum ada tanda-tanda. Kita lihat Monthly ya. Sih secara Monthly-nya juga, oh, I see now guys. Kenapa Kapten satu berani buy banyak di bawah sini. Ini demand di Money Candle. Kita lihat GU ya. GU secara GU sih sebentar. Tapi GU justru turun ya. Di sini GU dia ini USD-nya menguat, tapi USD CHF malah dia melemah. Karena Swiss ini kan Swiss francs ya, ini juga mata uang sama kayak USD juga dia, kuat juga dia. Ini pergerakannya lumayan sangat-sangat slow gitu. Di Euro USD juga turun ya. Kita lihat ya itu DXY. Tapi secara ini ya DXY lagi menguat ya. Apalagi dia udah break ini ya, downtrend ini.
Akhir tahun gue kira-kira ATH lagi nggak? Gue nggak yakin ATH sih. Gue nggak yakin. Karena dia udah sangat-sangat naik banyak dan ini paling dia lagi retest aja. Karena kenapa? Lo lihat deh 2-3 bulan sebelumnya itu lumayan naik banyak. Siapa sih ya? Apalagi sekarang retail trader kan udah pada heboh beli emas. Jadi saatnya banyak taking profit. Paling pun dia ke atas ini. Tapi ya ingat ya gold bisa aja. Cuma peluang menurut gua dia akan paling tidak dia mungkin akan ada retest panjang lagi lah. Ya, ada retest panjang lagi baru gitu. Karena untuk naikinnya lagi itu agak berat sih menurut gua. Tapi semua bisa terjadi ya. Ini kalau dilihat dari candle mingguannya ya, dia udah keluar dari zona konsol, tinggal nunggu waktu aja. Makanya gue yakinnya itu paling dia retest lagi ke sini gitu. Ya, tapi sebagai retail trader sih gue nggak peduli ya. Dia TH, dia naik, dia turun, gue nggak peduli ya. Karena kita bermainnya kan intraday trader ya, jadi ya nggak terlalu memusingkan gitu. Kecuali kalau lo investor gitu. Investor itu dalam artian dia lihat candle weekly atau bulanan gitu. Baru dia entry gitu gitu. Tapi kalau lo masih swing trader ya lo itu nggak penting-penting banget menurut gua. Karena apapun yang kita pelajarin ya kita nggak tahu market makernya atau bandarnya dia mau bawa kemana. Kita hanya bisa pelajari setelah kejadian ya. Seperti fundamental gitu-gitu. Jadi makanya yang dikuatin itu price actionnya aja. Terutama goal ya. Kapan gathering bareng ya? Nanti lo datang nggak Bro Darwin? Terakhir itu tahun lalu ya kalau nggak salah ya November di daerah Jakarta Barat. Waktu itu lo nggak datang ya? Atau lo belum join ya? Baru tahun ini aku join Kapten Maret. Tahun ini kemarin sih memang ada rencana ya. Cuma ketunda ya. Waiting lagi ya guys ya. Goalnya nggak oke. Dia mungkin akan bikin retest sekali lagi, bikin fake out sekali lagi sebelum dia turun. Hmm. Ya, ini kalau kita sabar jadinya begini, kita nggak dicincang. Hmm, tahun ini ada nggak ya? Bagi gue sih ini ya, kalau ada yang minta ketemuan pribadi, gue nggak jadi masalah sih sebenarnya. Cuma memang kalau gathering, terkadang cuma beberapa orang doang yang bisa gitu-gitu. Aku lagi baik sikapnya salahku di 4122. Oke.
4122. Oh di bawah lo ya. Terus kapten kalau semisal mau berlatih langsung dengan kapten. Ya, ya boleh 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 ya. Gue di Bekasi ya. Tinggal japri aja kita ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol. Kalau kalian ada mau tanya soal market, gue bakal kasih tahu. Sama seperti kayak sekarang kita live, pasti. Ini antara live dengan langsung nggak ada nggak ada perbedaan. Hanya kalau face to face itu lebih enak aja. Mungkin sisa purba kapan-kapan ke Jakarta. Lo di Medan kan? Boleh mampir, Bang. Mau mampir dong ke Harapan Indah atau di mana gitu. Ya sesekali lah ke Bekasi. Paling 2 jam. Apalagi ya kalau misalnya gua kan bagusnya siang. Jadi kalau lo berangkat siang ya nggak terlalu macam banget. Ya, iya ya kopdar aja gitu. Kalau member yang minta gua nggak bakal bilang tidak, guys. Tapi kalau di luar member gua biasanya jarang mau. Jarang mau. Nggak ada. Gua hanya sibuk trading, guys. Gua hidup dari trading. Berdarah-darah, yes, berdarah-darah. Selagi masih bisa akhir bulan bisa cuan ya, puji Tuhan ya. Ini bulan ini lagi slow dulu, lagi slow down. Gua ada mulai akun baru karena market lagi kacau begini, apalagi kena humble kemarin kan di akun CT kan. Jadi ya, gua sangat-sangat slow, lagi belajar dulu adaptasi dengan kondisi market saat ini. Jadi ya, makanya ini dulu, ini lagi nggak agresif kan, nggak seperti biasa. Makanya kan grup grup Gor kan ini ya, udah sepi ya, sepi. Tadi ada banyak bilang yang sepi. Sekarang posisi kerja di Palembang. Oh ya, ya. Lumayan ya. Ini kan Bro Darwi kan Tangerang ya. Itu kan Tangerang bro, itu ya bagi gua sih itu dekat ya. Ah, udah pindah. Oh, ya yang menjauh ke sono lagi ya. Di Serang. Pantas aja lo jarang nongol belakangan ini gara-gara lo ada kesibukan lain. Lo toko apa Bro Darwin? Ini kayaknya lo baru buka ya. Soalnya setahu gua terakhir lo bilang lo masih belum ada kesibukan yang gimana-gimana banget. Oh, Mixu. Eh, Mixu lumayan lah, udah bertahan hampir berapa tahun ya? 4 tahun kalau saya. Soalnya dia lumayan booming di pas COVID ya. Kayaknya sih, soalnya Mixu udah mulai apa namanya dia trennya itu trending trending turun. Jadi ya mungkin perlu rebranding. Jadi itu juga kalau di rebranding mungkin itu bagus. Mixu udah gak sehat katanya manajemennya. Iya ya. Nyari cuan terus ya biasa gitu lah. Kalau dia udah ada nama, manajemennya udah mulai ngaco gitu nyari cuan terus.
jualannya nggak fokus lah. Karena kenapa? Udah mulai sombong gitu. Sama kita kalau trading. Kalau buat cuan udah cuan terus, kadang kita bawaannya sombong akhirnya dihambalkan market. Lo udah berapa kapten kalau boleh tahu bisa hitung dari trades? Aduh, gue biasanya nggak pernah nyebutin angka sih. Tapi ya gue saat ini gue konsisten dari bulan Juni pakai dua dua jadi 4 lot gitu. Kadang naik kalau lagi momentumnya bagus 5 lot. Kalau gue lagi serakah ya kadang kalau benar-benar yakin ya bisa jadi 10 lot gitu. Tapi itu jarang banget. Sekarang lebih ke dua dua paling banyak 4 gitu seringnya ya. Jadi gue info lot aja lah. Kalau angka gue nggak mau sebutin. Ya. Kadang kayak kemarin gue bilang sama Jonathan, bulan ini gue mau mulai dari akun kecil dulu. Karena waktu closing minggu kemarin kan gue ada profit kan. Yang gue share itu. Habis loss, besoknya gue profit ya gue langsung tutup buku supaya gue nggak terpengaruh. Dan gue lagi ada akun kecil lagi ya. Supaya nggak jadi gila di akun utama. Ya dari lo aja lah ya, gue kasih tahu ya. Sekarang gue nyamannya di situ dua dua. Gitu. Kadang masuknya itu kalau nggak terlalu yakin cuma dua, tapi kalau misalnya konfirmasinya bagus, gue langsung dua-dua gitu, langsung pencet 2 kali. Dan gue living costnya itu nggak macam-macam kita guys. Karena gue gaya hidupnya nggak tahu ya, biasa aja. Apalagi udah pernah ditampar-tampar market ya sebelumnya. Ini kapok, maksudnya di tahun-tahun sebelum gue konsisten lah. Nah, itu. Ya ketahuan lah. Tapi menurut gua ya itu menurut gua kalau kalian udah mulai konsisten eh, mungkin sekitar 20 lah 20K itu bisa kok. Karena lo kali main aja 0,5 gitu dari 20.000 misalnya dolar kalian main 0,0 ya setengah lot lah itu kan bisa mencukupi untuk kebutuhan bulanan gitu sih. Jadi itu yang gua kerjakan sekarang. Makanya kan gua diversifikasi kan guys. Makanya tujuan CT itu gitu, diversifikasi gua itu. Jadi untuk jangka panjang itu kita fokus apa namanya itu nanti CT. Itu CT itu gua mau ini dulu, mau recovery dulu. Mungkin ya sekarang karena udah kena humble ya mungkin tahun depan lah baru gua ini lagi ngegas lagi gitu. Jadi makanya itu gua diversifikasi. Ini CT gua ini guys ya mungkin ada ya udah ngikut di sini ya. Ini nggak bakal. Ini long term punya sih. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan tahun depan, maksudnya tidak tertutup kemungkinan gue hanya fokus di CT gitu. Karena rencana jangka panjang gue mau jadiin PT, perusahaan investment.
Saya mau juga, tapi harus benar-benar range waktunya yang tepat. Yes, yes. Berkabar aja, Yesus ya. Memang kalau kita ada perbedaannya. Kalau kita belajar langsung dengan di live webinar kayak gini atau live Zoom kayak gini, ada yang beda aja. Di mana-mana itu ya, di mana-mana itu. Gue juga ngerasain hal-hal yang sama karena kalau ketemu kan, misalnya kita ketemu sejam 2 jam, kita benar-benar fokus. Saya bro bukan sis. Oh, oke, oke bro, sorry. Karena gue pernah lihat kamera lo aktif cewek gitu, makanya oh, kok gue salah ini kayaknya ini. Oke bro, ya. Bekasinya itu Harapan Indah, perbatasan Jakarta banget. Jadi bukan yang di ujung-ujung banget. Ya, saya pengen juga tapi saya jauh banget. Ini Bro Kimak di mana memang? 2 jam ya bisa lah. Kemarin ada yang pernah datang bertemu member. Kalau nggak salah dia dari eh, BSD sana lah, BSD. BSD. Cuma kalau Serang sekarang ya 2 jam loh. 2 jam. Saya Frankie bang. Oh, antara nama Kima, Frankie. Kadang lo juga namanya Frankie kalau join live. Boleh lah, lo terbang bro. Main ke Jakarta, mampir ke Bekasi, atau kita ketemu di Jakarta nggak jadi masalah. Di Binjai. Binjai itu provinsi apa ya masuknya ya? Binjai, Binjai itu kan Sumatera Utara ya kalau nggak salah ya. Binjai, dekat-dekat Sibolga gitu kalau nggak salah. Ya, Binjai. Ya kan? Oke Kapten, kalau ke Jakarta nanti saya mampir Kapten. Siap, siap. Berkabar aja. Um, ya, 1 jam dari Medan. Ngomong-ngomong gue orang Medan loh, tapi belum pernah mendarat ke Medan. Hanya mendarat di Kuala Namu doang. Sama bandara yang sebelum Kuala Namu itu. Belum pernah. Ah, gue lebih banyak tahu Jawa daripada Medan. Aneh ya. Ini kayaknya hampannya kita disuruh menunggu lagi guys. Ini kayaknya kemungkinan malam ini nggak ada nggak ada call trading. Ayo Kapten ke Medan. Aduh, gue kalau sekarang lihat-lihat Medan ya, lumayan kota Medan ini seram ya. Benar nggak sih? Ini tingkat tingkat apa namanya? Tingkat pencurian kendaraan, barang-barang rumah lah segala macam gila sih. Ya gitu-gitu. Ya, itu lumayan juga. Begal juga lumayan kencang di sana. Namanya juga, makanya orang Medan ini terkenal dengan ini mental kerasnya.
ngeri ngeri. Apalagi kalau bawa ini kan, bawa anak dan istri jalan-jalan. Ya pasti aman sih. Mungkin ya cari 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 aman aja mempunyai nggak yang macem-macem. Ngecor depan ruko sendiri aja bisa datang preman. Nah itu tuh. Gua ada follow itu. Gua ada follow soal namanya itu di IG Medan Talk. Medan Talk. Gua ada follow itu khusus gua pengen tahu update dari Medan. Dan tahu nggak update-nya apa? Pencurian besi lah, pencurian motor mobil lah, begal lah. Ampun, ampun. Ngeri banget nih Medan ya. Semoga kita dijauhi dari segala kejahatan, guys, kekerasan. Kapten kalau mau berkunjung ke tempat kapten idealnya jam berapaan? Bagusnya setelah jam makan siang, ya. Setelah jam makan siang. Kalau malam itu bawaannya gue pengen pantau market gitu. Ya jam satu jam saat setelah jam makan siang sampai jam 4 jam 5 sore lah. Jadi sepanjang sore hari itu. Karena kalau udah jam 5 jam 4 biasanya kan anak pasti calling kan. Pasti nanti nggak tenang. Jawal keliling soalnya biasa. Kan?
Oke, ini sepertinya udah mulai bagus nih. 5 menit lagi, guys. Lima menitnya bisa aja terjadi hal yang tidak diinginkan, guys. Ah, nih, eh Mixu ya. Gue belum, gue nggak memperhatikan banget, bro. Karena di umur gue udah nggak penggemar gituan lagi atau es krim semacam gitu lagi. Jadi gue nggak ada yang gue lihat satu kayaknya di daerah Harapan Indah. Jadi gue nggak bisa bilang banyak. Mungkin kalau di Google bisa kali ya. Mixu di Harapan ada berapa? Gerai Mixu di Harapan Indah lokasi. Ya ada Mixu Harapan Indah. Ya lumayan lah ini. Ada 3 berarti. Kurang lebih lah ya. Ada. Halo Bli, apa kabar? Bersiap guys. Ya jaga ris ya, jaga ris. Rencana posisi mau cari sell, tapi tergantung closingnya nih. Ini kalau M satunya ditarik lagi ke atas, mau nggak mau waiting lagi. Nih, satu menit lagi. Kalau mau aman sih stop loss ya di sini ya. Kalau nanti bagus ya konfirmasinya. Kalau enggak ya sih ditarik lagi ke atas guys. Gagal ini. Waiting lagi.
Sementara gagal ya guys ya. Ini closingnya nggak oke banget. Masih sideways. Dari pagi sampai sekarang ada posisi kapten. Ada, cuma kalau yang pribadi gue ada. Lo testing doang, kecil. Kecil banget. Kecil banget. Karena pusing lihat terus saya lagi lari ke currency kapten. Iya, iya, iya. Memang tough loh. Ini udah mau 3 minggu golnya tough nih. Yang pergerakannya lancar cuma hari Senin. Gua aja pusing bro. Lo lihat sendiri dah. Ini sekarang udah cuma candle 2 menit udah berapa puluh pips sih? Emang gila ya. Iya, iya. Makanya lo fokus price actionnya aja. Misalnya lo pelajarin itu konfirmasi-konfirmasi yang bagus, candle-candlenya. Karena tugas goal itu bikin pusing. Kita lawan Bandar soalnya. Dan biasanya kita nggak akan menang melawan Bandar. Hmm. Jadi Bandar aja. Hmm. Jauh ini. Itu pola pikirnya maksudnya ya. Yes, yes. Makanya kita ini aja dulu, santai-santai dulu aja. Sekiranya mayoritas baik ya kita yes, yes. Betul banget. Cuma untuk mempelajari itu kan nggak gampang. Detik bayi sama kayak Bang Hia kemarin. Bang Hia ada bayi di 402 kan kalau nggak salah. Yang mana yang waktu harganya di bawah ya? 27 027. Hmm. Ya di sini ya.
25. Emang gua ada share ya? Lupa saya. Coba gua lihat ya. Ada kapten bilang gak bensin jadi close dulu. Ya ya ya. Lo ngomong gitu gua jadi inget. Ya ya, ya. Oh iya ya. Ada beberapa pips itu bro. Lumayan kencang itu. Gue udah baca. Oh, salah Bro Darwin. Itu itu Bitcoin. Ini gue lagi lihat chatnya itu Bitcoin. Jadi gue ada Bitcoin. Ini kelewat gue. Ya ya Bitcoin. Ini kemarin itu gue buy di mana ya? Jadi gue buy di pucuk juga bro. Jadi agak FOMO juga di sini. Ini pas close ini gue buy. Nah dia naik turun kak ya. Udah gue cut loss aja tuh. Kalau gol gue nggak dapet. Kalau nggak salah ini hari Jumat ya. Monday. Tanggal 10 Monday ya. Iya, ya. Nggak ada, gue nggak ada dapat ini. Gue lagi di Bandung ini. Ya, ya, itu khusus gold dan Bitcoin. Hmm. Ini sih amazing pas dia begini. Cuma masalahnya kan ini jam 7 pagi. Buy stop di Jumat malam. Oh, berani sekali dirimu. Lumayan ya stop loss. Oh, maksudnya buy limitnya, buy stopnya lo tetap pasang di sini ya, di atas ya. Eh, Kalau masuk di 27 ya pas break ini surprise. Kan di malam-malam dia sempat naik turun terus turun lagi kan. Yes, yes. Ini baru ada volume lagi nih dia naik lumayan ini.
Nah, waktu dia turun baru gue set buy stop berharap kenapa sepagi Senin. Oh, I see, I see. And benar aja ya. Ada slippage nggak? Nggak ada ya. Ini udah yakin dapat 1.000 pips. Target ke hit ya. 10.000 target ke hit ya. Ya, ya. Ini kelakuan candlenya sih ya. Dia nggak dari tes panjang bisa langsung ke sini lagi. Ya, ya, ibarat ibarat ketapel. Perumpamaan gue itu ya. Ibarat ketapel kalau ditarik makin panjang, makin lama, pergerakannya makin lebar dulu. Sekali break. Kapten, coba lihat USD. Soalnya saya kemarin lumayan panjang. Ya, ya. Itu juga kemarin udah tandai. Apalagi dia udah bikin manipulasi kan. Candle di daily candle ini. Habis itu di break lagi itu sih kencang. AUSD, out USD. Lo lagi ada posisi atau apa nih? Ini kita lihat ini jarang banget bukan. Ini dia lagi di sideways yang lumayan panjang ya, gila. Nih di sini. Ini weekly-nya dia udah bearish. Dilihat dari daily-nya. Ini lumayan tough sih. Kayaknya ini zona zona waiting. Ini zona waiting. Dan kalaupun coba lihat morning, ya ini beli ini kurang oke nih. Morning, weekly ini masih sideways, daily juga sideways. Ini kalau ada cari sell atau buy di sini sih itu pasti lelah sih. Ini bikin lelah ini yang ini. Iya TP low tapi dikit kan kecil. Ini udah sangat bagus dapat 50 pips. Paling kalau ambil buy di sini ya TP-nya berapa? Sih cuma 13 pips. Nggak tahu lo mau kalau buy di bawah pun cuma 20. Lo buy di mana? Atau lo buy di bawah ya? Lo lihat sendiri deh. Ini lo buy di sini aja cuma 40 pips.
Itu candle 5 menit gold. Aduh. Ini si Bli lagi ada, lagi buy tadi atau lagi sell? Tadi buy di 5118 5128 5128. Oh, di sini. Oh, yang pas keluar tadi ya ini. Iya. Tapi ya cuan is cuan ya, 30 pips. Iya, iya 30 pips. Ini lo jangan trading kan ini lah. Tapi ya terserah lo ya. Ini lumayan slow. Apalagi dengan kondisi dia sideways kayak gini. Lumayan buat ada aja kapten. Yes, yes, yes. Betul sekali. Um, Kalau itu GU. Ah, GU lumayan, itu range-nya lumayan gede lah. Musiknya gue nyari selimut. Hmm. Kemarin-kemarin juga gue gitu nyari selingan di currency malah kena humble terus. Oh, yang di grup ya. Gue jarang lihat ini ya, currency grup ya. Karena gue pusing. Yang ini ya, hmm, dia TP-nya di 885, 886. Masih belum kena berarti. Nggak panjang juga di sini. Ya bisa aja sih ini, bisa aja kena kena TP. Cuma itu ya bisa berhari-hari. Bro Darwin emang pronya di gol, saya masih belajar di gol. Yes. Jatuh bangun di gol si Bro Darwin itu lumayan. Jadi lama-lama belajar belajar jadi tahu key level tuh di mana. Beda-beda bro, beda-beda. Gue juga lebih menarik gol daripada yang lain. Karena kita di gol itu handle 30 menit aja lumayan. Melatih disiplin sekarang lebih lebih baik ya. Mantap. Puji Tuhan. Memang kalau main swing sih belajar di pekaran sih memang bagus. Ya, kayak misalnya ini barusan AUD USD low buy misalnya TP-nya mungkin ya itu udah bagus TP di sana tadi. Ya, misalnya kena TP nih misalnya ya bisa berhari-hari. Itu aja bedanya itu jadi bisa melatih kesabaran. Dan karena gurunya mau dengan gol ya gol aja. Nggak usah macem-macem.
pengen nguasain gol aja. Karena mindsetnya berbeda lagi kalau ke currency guys. Jadi ini lebih ke ini ya, kalian hati-hati ya, karena eh, mindsetnya itu berbeda currency sama gol. Kalau kalian udah kebiasaan gol, kalau kalian masuk currency ya beda lagi perlakuannya. Jadi ketika kalian ke currency, terus pindah lagi ke gol, kalian harus belajar lagi. Gitu. Makanya sekarang itu yang poin yang gua ambil setelah beberapa kali gua coba currency nggak works, pergerakannya juga nggak works bagi gua, ya udah. Belum belum problem mas terus lagi cuma gue lebih senang kalau kalau manipulasi ini kayak gimana. Yes, yes. Makin sering di market kan kita bisa dapat, bisa mengerti gitu manipulasi itu adanya di mana. Jadi ketika gua jelasin lo langsung ngeh sekarang, itu aja bedanya. Dulu waktu gua jelasin mungkin lo nggak ngeh apa maksudnya sih itu bang gitu, gua pushing gitu, gitu. Benar nggak Bro Darwin? Apa sih liquidity bang, kapan kita bisa tahu? Walaupun gua udah jelasin berkali-kali itu, tapi ya memang harus dihambelkan dan harus terus belajar baru nggak. Ketika nanti lo jelasin atau lo praktek pasti, oh ini tuh yang dibilang Bang Kia dulu gitu, atau si Kapten satu gitu. Sebenarnya dasar-dasarnya dari A sampai Z sebenarnya ini si Kapten sudah pada bilangin, udah pada jelasin. Cuma memang kan harus praktek langsung ke lapangan kan. Baru benar-benar nge gitu. Kayak gini manipulasi-manipulasi gini ini sebenarnya kebiasaan Kendall gimana ya bisa lah. Tapi enggak 100%. Misalnya goal, kapan kita buy, kapan cek, konfirmasinya seperti apa itu terus dipertajam. Pertajam terus sampai tiap hari. Kalau kalian konsisten di depan layar, satu pair atau dua pair paling banyak ya, lama-lama kalian menjadi tajam gitu loh di pair tertentu. Kalau gol ya gol. Gol sendiri kan beda-beda. Perlu adaptasi lagi kayak 2 3 minggu belakang kan perlu adaptasi lagi. Intinya latih terus money manajemennya sih kalau dalam trading di pair apapun, make sure defense-nya udah kuat betul sekali. Jangan sampai margin call aja lah. Yang penting masih bisa trading. Lama-lama belajar belajar ya, baru nanti conviction-nya itu untuk entry semakin tajam. Ya, ini goal saya dulu ya guys ya. Ini kita nggak bisa berbuat banyak kalau lihat sendiri aja nih. Jadi malam hari ini kita udahan dulu, udah 1 jam setengah. Dan 1 jam setengahnya candlenya ini naik turun, udah kayak eh, sayap sayap burung itu naik turun, terbang kagak, turun juga kagak gitu. Ya, thank you Billy dan thank you semuanya. Tadi gue belum absen ya. Siapa aja tadi yang udah join? Ada Bro Darwin, ada si Sally, ada Bro Faru, Bli, ada Bro Henda, ada Bro Kaimak atau Frankie, ada Melvin, Sis Mary, ada Muhammad yang Arifin, ada Bro Sapurba, dan ada Windows 10. Halo Windows 10, gue nggak kenal siapa nih. Thank you guys, dan selamat malam, and God bless you all. Have a great night guys. Bye-bye. Thank you, thank you.